warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sila Kasturi, Prodi Budidaya Tanaman Hortikultura kelas 3E. Nah, saya sekarang sudah berada di salah satu petani sukses di Kabupaten Bone. Untuk mengetahui kisahnya, mari kita simak video berikut ini. Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancara Ibu karena tugas kampus. Nama saya Rosmala Dewi, umur 50. Terus saya adalah penerus dari ketua yang pemula. Karena pertamanya itu kakak saya Ibu Siti Ramla, tapi beliau kan sudah meninggal, jadi saya lanjutkan. Tahun berapa meninggal? 2021, 2020. Iya. Corona masih corona, dalam corona, tapi bukan corona. Saya mau bertanya Bu, awal terbentuknya ini kelompok bagaimana? Awal terbentuknya ini kelompok yaitu Ibu Ramla kan sering keluar daerah sebagai penyuluh sukarela. Di sana kan banyak petani yang berhasil dibimbing, sehingga dia kembali ke kampungnya karena memang di kampung itu mayoritas ke petani, juga sendiri anak petani, dan dia kumpulkan ibu-ibu sehingga dia dibentuknya itu kelompok wanita tani, yaitu KWT. Dan dia dikasih nama Anissa Goni. Ya, apa sejarahnya itu? Dan pasti ada arti dari itu. Oh iya, ada deh. Itu Anissa Goni kan Anissa kan perempuan, Goni itu kaya. Jadi Anissa Goni wanita kaya atau perempuan kaya, bukan kaya dari materi, bukan. Tapi yang paling utama itu kaya hati, kaya iman, dan baru itu yang lain-lainnya. Kalau boleh tahu Bu, tahun berapa terbentuknya ini Anissa Goni? Awal terbentuknya ini dari tahun 2008 dengan anggota 25 orang awalnya itu. Awalnya 25 orang ya Bu? Iya. Dan sampai sekarang Bu, berapa? Kalau sekarang alhamdulillah sudah lebih 30. Alhamdulillah. Iya, berkembang ya anggota. Iya. Dan umurnya itu Bu, tidak ada yang di bawah 20 tahun. Oh, tidak, di atas 20 tahun. Iya, semuanya kan sendiri. Tapi pasti ada istilahnya anak muda yang bantu orang tuanya. Dan saya dengar Bu, sekarang sudah P4S Bu, bagaimana? Iya deh, sudah P4. Itu terbentuk jadi P4S itu dari awalnya kan KWT. Iya. Tapi KWT itu bisa jadi P4S kalau setelah istilahnya penanamannya itu ada yang diambil dimasukkan di lab. Iya. Kalau memang dia tidak terlalu tinggi kimianya itu menuju ke organik itu di situ masih sudah ke media 1, media 2, media 3 baru seperti itu. Apakah Bu masih banyak mahasiswa lain selain mahasiswa perbankan yang datang ke sini? Iya, ada dari Unhas pernah, dari Spain Motampone ada, bahkan dari SMA ada. Baru-baru ini ada juga dari SMK yang datang ke sini. Iya, 4 bulan di sini. Itu Bu, tinggal di mana Bu, di sini atau? Ada yang sebagiannya pulang pergi, ada juga yang ngontrak di sini. Itu semua Bu, biaya dari sekolah atau? Kalau biaya itu kontrakan saya tak tahu juga, mungkin apakah dari sekolahnya sendiri atau kalau dari orang sendiri. Yang penting saya kan carikan di sini tempat. Jadi selama ini Bu, apa yang kerja selama PKS? Selama di PKS di sini membantu anggota. Kalau ada anggota yang ingin istilahnya mau melanjutkan lagi habis menanam dibantu, dia yang bantu untuk mengolah kembali. Tapi ya di sini yang banyak dia dia kerjakan selama di sini, yaitu memang diajari dari
pembibitan awalnya. Jadi sebelum pembibitan itu kita kan ada istilahnya untuk tanahnya. Yang menggunakan apa itu dia campur atau pakai traktor? Ada kan traktor mini, ada juga pakai campur kan. Siswa yang menggunakan itu? Iya, diajari juga. Semuanya, pokoknya dari kan ada yang memang tidak ada pengalamannya. Tidak ada sama sekali pengalamannya, kita ajari. Jadi dari pembibitan itu tanah campur dengan kompos, pencampuran tanah dengan kompos dijadikan pembibitan. Terus di cara untuk masukkan di polybag. Oh iya. Karena ada kan itu di polybag, karena ada ukuran-ukurannya. Kalau kepenuhan kan tidak bagus. Jadi ada memang. Berapa tanya Bu di polybag dilipat Ibu bagian? Kalau sekarang kayaknya sudah modern. Sudah kayak dulu. Sudah dilipat itu Bu, dilipat kayak 3 kali. Kalau sekarang tidak ada, memang sudah terbentuk memang. Terus itu pengolahan tanah. Iya, pengolahan tanah. Terus pengolahan tanah, pembibitan. Jadi Pon itu siswa-siswa yang PKL di sini diajar jadi mulai dari pembibitan, pengolahan tanah, pembibitan. Biasanya Bu, apa yang ditanam di sawah? Bukan kita di sawah, di kebun. Di kebun karena memang pol-pol kita, polnya kita. Biasanya cabai, terong, tomat, begitu. Sayurannya Bu? Kangkung, kangkung, bayam, terus sawi. Biasanya itu Bu hasilnya dimakan atau dimakan sendiri atau dijual? Ada dimakan, ada dijual, dan ada dikasihkan orang juga. Jadi bermanfaat sekali. Bukan menikmati sendiri. Menguntungkan untuk orang lain dan menguntungkan untuk kita. Iya betul. Jadi selain itu Bu, siswanya selain itu yang diajarkan apa lagi? Selain kecampuran tanah ke pembibitan itu kita mengajari juga benih-benihnya yang pemilihan benih yang bagus terus setelah itu pemeliharannya, terus pengolahan tanah, pemindahan benih dari pembibitan itu, dan pengukuran untuk bedeng-bedengannya kan. Bedengan. Jaraknya di Bu. Terus kita kan setelah di bedeng itu kan ditutupi mulsa. Supaya rumah-rumahnya itu rumput-rumputnya gulma tidak tumbuh di Bu. Terus itu kalau kita melubangi itu ada jarak-jaraknya juga dari macam-macam sayuran. Ada jaraknya Bu, misalnya Bu, sawi ada jaraknya, kangkung ada jaraknya. Kalau kangkung dengan sawi kita tidak pakai mulsa, tidak langsung. Apa tanaman apa saja Bu yang pakai mulsa? Pakai mulsa itu cabai, terong, tomat. Biar gulmanya tidak tumbuh. Menghambat Ibu, menghambat pertumbuhan rumah itu. Selain itu Bu, apa lagi yang biasanya siswa lakukan di sini? Pemanenan Bu, selalu Bu? Pemanenan juga sampai pemanenan jadi dia. Biasa dia ambil sendiri Bu. Bantu-bantu sendiri. Ya, alhamdulillah. Jadi selama di sini enggak beli sayur dia. Sehat. Baru sayurnya sehat-sehat karena segar-segar. Terus dia langsung petik. Dia sendiri langsung petik. Terus kita memang tidak pakai racun, karena tidak ada yang pakai racun karena memang kita jangan pakai racun karena kita sendiri makan dan orang lain juga kan. Jadi kalau pakai racun sudah sama, istilah orang itu sama kita janganlah. Jadi nggak alami di Bu. Iya, pakai kompos. Kalau memang ada yang mengandung bakteri ini itu kita bikin sendiri mulai sendiri racun nabati sendiri Bu. Iya kita racun sendiri, racun nabati namanya dari tumbuh-tumbuhan. Iya Bu, dari tanaman apa saja? Yang biasa kita pakai itu serai, lengkuas kita blender, terus dari daun sirsak, terus daun apa namanya itu pepaya. Di blender semua dari satu apa itu baru biasanya itu saja
Terus kita apa namanya didiamkan sampai semalaman, Baru bisa digunakan besok. Biasa bisa Oh, tersemprot. itu namanya pupuk nabati Bu. Dari tumbuhan. Nah, boleh tahu Bu latar belakang Ibu yang menjabat yang pertama ini? Yang membentuk kelompok wanita tani ini itu sebenarnya backgroundnya bukan dari pertanian, dari sarjana ekonomi. Dia beda jauh deh Bu, Oh, dari iya. sarjana ekonomi ke pertanian. Iya, memang keluar dari cuma mungkin karena kita dia anak petani, Oh, iya. jadi Melanjutkan. sedikit banyak baca ilmunya diajari oleh orang tua sendiri kan, dan itu dia sendiri belajar sendiri juga karena dia waktu sebagai ketua di KWT Yani Sugeng ini memang orangnya agak aktif sekali, cerdas juga karena biasa dia menyuruh untuk pertanian, biasa juga dia bisa disebut sebagai pembicara. Iya. Aktif deh Bu, aktif. Aktif sekali dia orangnya. Terus dia memang suka sharing sama dinas-dinas seperti tadi. Itu Bu, alumni kampus mana Bu? Sarjana ekonomi. Dia dari UNI Makassar. Dari Makassar. Sarjana ekonomi. S1, dan lanjutkan S2-nya langsung menjabat ke sini. Iya, dari pengalaman pengalaman. Bagus itu Bu, lebih banyak pengalaman. Iya, pengalaman mandi. Jadi ini hasil panennya semua Bu dibawa kemana Bu? Semua masing-masing bawa ke pasar. Sekitar kalau panen sendiri itu. Biasanya Bu itu hasilnya berapa? Hasil Beraneka-ragam, macam-macam ada. semuanya laku semua Bu. Alhamdulillah. Modal pertamanya Bu untuk mulai saya Kalau dari kelompok-kelompok itu masing-masing kan dia sendiri. Terus selama berjalan di kelompok baru ada hubungan dengan dinas, berjalan dari dinas. dinas apa saja yang Biasa dari horti, dari pertanian, dari perkebunan itu apa namanya? Kalau perkebunan itu biasa karena kita dibantu di pohon jati, mahoni, sudah banyak nih Bu yang kenal ini. iya saya banyak batang bibit mangga, terus bibit apa kemarin itu mangga, terus rambutan. Oh, itu Bu ditanam di mana? Masing-masing ambil anggota bawa ke radunnya ke kebun sendiri-sendiri kan. Dia sendiri yang rawat. Ya, dia tanam sendiri rawat. Alhamdulillah sekarang sudah dapat bantu. Deh Bu cepat. Karena kalau itu bibit dari kebun itu kan cepat tidak buah. Ya Bu, apa bisa coba tadi pandai mesti masuk di sini. Untuk apa ini pakai Bu supaya Selama ini kan kita mayoritas pakai pupuk kandang. Ya kompos. biasanya itu Bu kotoran apa dipakai Bu? Dari sapi sama ayam. Gabung itu Bu. Dipecah-pecahkan dulu nih Bu. Kita dibedakan kalau yang dari ayam itu kita bakar dulu pakai sekam, kan ada sekamnya. Kalau dari kotoran sapi itu biasa kita campur dengan daun-daunan kering. Cincang atau bagaimana? Biasa saja apa namanya dicampur baru Kenapa disebut? dengan cangkul. Oh, dengan cangkul. Iya, dicampur dengan cangkul. Daun-daunan Diamkan, baru diamkan. Setelah hancur itu jadi kompos itu. Berapa lama Bu didiamkan baru bisa digunakan? Terakhir kita pakai 1 bulan. Jadi setelah hancur itu dia Didiamkan Bu. iya, supaya hancur itu di daun-daunannya. Karena kalau batu itu biasanya kan masih ada Kalau kotoran ayamnya Bu berapa lama? Kalau campurannya Bu. kalau ayamnya itu kita makan cepat. Ayamnya Bu. Cepat berarti cepat kan harus pakai sekam campur ayam dengan sekam jadi dapat terbakar kan. Biasanya Bu berapa lama Bu baru bisa digunakan? Didiamkan berapa lama? Kalau ya ayam itu cepat dia prosesnya Dari dibanding dibanding sapinya.
makanya harus dulu ditunggu daun-daunannya hancur. Terima kasih sebelumnya. Ya, sama-sama. Sudah memberikan banyak pelajaran bagi kami dan Saya juga senang deh berbagi. Iya Bu, berbagi ilmu. Iya, Bu. Mudah-mudahan bermanfaat ke depannya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi hasil wawancara saya bersama Ibu. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa kunci keberhasilan bukan hanya terletak pada seberapa besar apa yang kita dapatkan, melainkan seberapa besar apa yang kita berikan kepada orang lain. Dan bagaimana kalian bisa mengelola diri sendiri untuk selalu berpikir positif, serta lakukanlah dengan fokus dan hindarilah sikap menunda-menunda pekerjaan. Terima kasih.